Oke, inilah Toyota Avanza tipe E dengan bermesin 1300 cc, penggerak roda depan, transmisi manual. Untuk tipe ini semua sudah LED ya, lampu sudah LED, lampunya sudah LED, kecuali fog lampnya nggak ada guys. Untuk grillnya ini sama seperti tipe G. Oke, sebelum ke interior, di dalam ini adalah spionnya masih manual dan velgnya masih single tone. Oke, kita masuk. Oke, hal yang pertama kalian lihat pastilah instrumen clusternya masih analog dan info pemberitahuan sudah digital ya, bensin dan kilometernya. Untuk setirnya semua masih kosongan ya, karena ini tipe rendah. Untuk tombol-tombol di AC-nya sudah digital ya, walaupun ada tombol yang soft untuk dikendalikan. Ini ya, tuas transmisinya, tuas rem tangan, dan head unitnya 8 inci. Tidak bisa Android Auto, hanya Bluetooth saja. Itu laci penyimpanannya, dan laci penyimpanan ada di bagian samping driver. Kecil saja, mungkin naruh dompet bisa guys. Dan untuk mobil ini semua banyak cup holder ya, dari mulai driver, penumpang, bagian bawah, dan ini ada lampu bacanya. Dan ini bangku baris kedua dari Avanza, ini cukup lega ya, bisa menampung 4 orang di tengah. Oke, untuk legroomnya ini sangat lega ya, legroom, headroomnya sangat lega ya. Dan untuk di sini sudah mendapatkan double blower walaupun tipe E guys ya. Dan ini adalah tombol atau tuas untuk mengendalikan tingkat kecepatan dari blower tersebut. Kita cek ke belakang bagasi. Inilah penampakan dari bagasi belakang ya. Jadi ini mobil second seater ya, bisa 7 penumpang atau 8 penumpang bisa dinaiki. Jadi kalian bisa mendapatkan space yang cukup besar ya, tidak begitu besar jika bangku belakangnya dinaikkan ya. Tapi jika bangku belakangnya dilipat semua, itu space bagasi akan luas sekali. Jadi kalian bisa menampung banyak sekali barang bawaan, entah barang bawaan kalian punya tamu atau kalian punya bos, bisa menaruh barang bawaan seluas ini guys. Ya, ini penampakan dari bodi belakang, keren sekali. Oke, sebelum kita mengetes mobil ini, kita akan mengetes konsumsi bahan bakarnya, bagaimana pengendalian mobil ini, dan suspensinya. Oke, kita sudah di jalan guys. Kita coba pertama cara handlingnya ya. Untuk berbelok saja ini enak ya, karena power steeringnya sangat ringan sekali. Jadi buat kalian yang mempunyai mobil sebelumnya LCGC, entah itu Brio, Agya ya, dan beralih ke mobil yang MPV besar seperti ini, jadi kalian tidak perlu takut karena handling dari Avanza ini enak sekali ya. Dan untuk jarak pandang ke depan tuh besar ya, karena kacanya besar. Untuk pilar A-nya juga enak ya, jadi kalian untuk masuk ke jalan raya kecil ataupun jalan raya yang cukup ya, jadi tidak takut untuk membawa mobil ini. Oh ya, untuk perpindahan giginya cukup responsif ya, jadi gigi 1, gigi 2, 3 sampai 5 ya. Dan untuk konsumsi bahan bakar dari mobil ini cukup irit ya guys ya, jika kalian bisa mengendalikan dengan RPM yang rendah, jadi bisa menempuh 15 sampai 17 km. Oke, kita cek handlingnya lagi. Ini guys, untuk perpindahan giginya juga enak. Dan walaupun mobil ini besar ya, jadi tidak ada rasa limbung dari mobil ini, tetapi dengan catatan kecepatan kalian di bawah 60 km ya. Kecuali kalian menginjak gas dalam 80 km, itu akan pastinya limbung ya di kondisi tikungan apapun. Tetapi kalau di bawah 60 km itu tidak limbung ya. Apalagi contoh seperti ini, kita bawa 40 km melewati tikungan, itu tidak limbung ya. Untuk suspensinya sendiri enak ya guys ya. Jadi walaupun kalian berpergian sendiri atau berdua atau walaupun full mobil ini, tapi ini enak ya. Dan untuk bandingan setir ini, bandingan mobil ini enak ya. Jadi pengendaliannya juga enak. Jadi tidak khawatir ya untuk membawa mobil ini sendirian guys. Oh ya, informasi buat kalian, kalau mobil ini kan mobil manual ya, jadi untuk perawatannya sangat mudah ya, sangat hemat, tinggal kalian ganti oli mobil, oli mesin, dan oli transmisi manualnya.
Untuk handlingnya ini tidak limbung ya, walaupun ke kiri kita ke kanan, ke kiri kanan, jadi tidak limbung guys, karena suspensinya sendiri sudah yang terbaik di kelasnya ya, karena mobil ini setara dengan expander lah di kelasnya guys. Kalian jangan takut ya walaupun melewati jalan kecil karena handling dari mobil ini sangat easy to ride ya, jadi enak untuk dikendalikan oleh pengguna yang baru menaiki mobil nih guys. Oke, untuk suspensinya sendiri jika melewati posisi tidur ya, ini cukup nyaman ya, cukup enak ya. Nah, ini contoh seperti ini, sedikit goyang tapi itu masih ditoleransi dari suspensinya ya. Ini contohnya lagi, kita melewati posisi tidur ya, itu getaran dari luar ke dalam itu tidak begitu impact terlalu besar ya, jadi masih nyaman-nyaman saja. Oke, jadi kita akan tes untuk putar balik ya. Jadi radius putaran untuk mobil ini cukup ya untuk sekali putaran di jalan yang satu jalur ya, jadi tidak ada masalah untuk radius putarannya, walaupun mobil cukup besar dan panjang ya. Jadi untuk putar balik di jalan-jalan yang cukup besar di perkotaan itu sangat aman dan sangat mudah dikendalikan oleh driver guys. Oh ya guys, untuk informasi, mobil ini dijual mungkin sekitar harga 250 jutaan ya sekarang ya. Dengan harga segitu kalian mendapatkan mobil MPV yang besar, yang praktis, bagasi luas, perawatan mudah, dan spare partnya murah guys. Karena ini Toyota Avanza, mobil sejuta umat guys. Ya, walaupun mobil ini mesin 1300 cc ya, jadi cukup responsif guys mesinnya ini. Kalian menanjak, menikung, untuk mengerem, stop and go di dalam kota tuh bagus ya. Jadi mesin juga 1300 ya. Jadi ya cukup lah untuk di perkotaan, untuk di jalan tol gitu ya, cukup lah responsif lah, karena cc-nya cuma kecil ya. Ya, walaupun mobil ini besar ya, jadi kalian melewati rute dalam kota yang cukup macet, yang padat kendaraan, jadi jangan khawatir ya. Jadi handling dari mobil ini enak ya, jadi gampang untuk mengendalikan mobil ini, karena untuk pandangan jarak ke depan tuh besar ya. Jadi kaca yang bagian depan besar, pilar kaca sebelah kiri kanan juga besar, jadi spion juga besar, jadi enak untuk dikendalikan mobil ini. Easy to ride lah guys ya. Dan untuk belok begini saja gampang ya, tinggal kalian kasih kode ke yang depan, sekalian tinggal belok saja. Ya, intinya mobil ini enak lah untuk diajak ngebut, diajak santai, walaupun cc-nya kecil ya. Ya, ini contoh jalan kita masuk kampung ya, walaupun mobil ini besar dan jalannya cukup kecil ya. Jadi ini handlingnya enak ya, jadi kita tahu lah posisi mobil ini pada saat berpapasan dengan mobil di sebelah, jadi tidak takut lecet ya. Ini contohnya kita bisa mengendalikan mobil ini dan mengatur jaraknya, karena mobil ini enak untuk dikendarai ya, walaupun di tikungan sempit dia easy to ride, enak untuk dikendalikan, nyaman, suspensinya, joknya juga empuk ya. Daripada LCGC ya, memang sih enak juga dikendalikan, cuman kalau ini kan mobil MPV jadi lebih nyaman dari LCGC guys. Dan juga ruangan untuk penyimpanan di belakang tuh luas sekali ya, dan bisa menampung 8 orang guys. Oke, kesimpulan dari mobil ini adalah mobil ini super konsumsi bahan bakar irit untuk di jalur tol atau bypass, jalan lurus itu bisa 15 sampai 17 km per liter. Untuk dalam kota bisa 13 atau 12 km per liter guys. Dan untuk handlingnya ini, mobil ini enak sekali, walaupun masuk jalan kecil, jalan besar dia oke. Suspensinya oke, dan juga perawatan mobil ini sangat mudah ya, karena semua bengkel pasti akan bisa memperbaiki jika ada trouble. Tetapi historinya Toyota Avanza adalah dia badak guys, jadi tidak ada histori mobil ini gampang rusak ya, kecuali dari yang punya mobil itu teledor ya, lupa ganti oli mesin atau lupa ganti oli transmisi. Oke, itu aja guys untuk dari semua kesimpulan ini. Mobil ini enak, mobil ini cakep, dan walaupun harga 250 jutaan kalian mendapatkan mobil yang
sesuai ya, karena bagasi luas, irit, dan juga gampang perawatannya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like-nya dulu ya. Nah, jika kalian punya komentar di bawah, boleh komentar di bawah.